Hi members, this is John Balls here. Welcome back to Waktu Belajar John Balls. Sebenarnya gue gak mau bikin video ini, tapi terlalu banyak dari kalian yang selalu minta hubungin watak sama cinta. Bagaimana watak kalau jatuh cinta? Hari ini gue bakal bongkar semua kesalahan fatal dalam memilih pasangan berdasarkan watak ya, karena gue tentunya dari perspektif watak. Gue gak mungkin bahas dari perspektif agama karena gue bukan ahlinya atau lain-lain, tapi kalian tahu gue I know my stuff ya. Gue belajar watak dari umur 5 tahun, jadi kalian selalu ngerasa kan jatuh cinta sama orang yang salah. Tapi waktu setiap kali mulai hubungan nih, kayak awal-awal ketemu, lu yakin banget, wah kali ini beda nih. Dia benar yang untukku. She's the one. He's the one. Tapi akhirnya tetap sama, putus juga loh. Putus, cerai ya. Lo ngerasa gak dimengerti, ngerasa kurang dihargai, ngerasa sendirian. Walaupun sebenarnya lo lagi sama orang yang lo sayang ya, tapi selalu ngerasa sendirian gitu. Oke, sebagai dokter dan konselor, gue pengen ngatain sesuatu. Gue pengen mengatakan sesuatu yang mungkin gak nyaman. Masalahnya mungkin bukan di pasangan Anda, tapi sama lo sendiri. Lo selalu nyalain pasangan lo, tapi pernah gak lo nyalain diri lo sendiri? Ya mungkin bukan lo-nya, tapi wataknya. Karena lo belum belajar watak, lo belum ngerti watak, akhirnya ya salah milih pasangan, atau kayak nggak bisa mahamin pasangan. Ya itu yang paling sering terjadi sih. Jadi bukan teori rumit, bukan psikologi akademik berat, tapi realita yang emang gue suka lihat berulang kali dalam, ya gue sebagai seorang dokter dan konselor. Ya mungkin Anda akan menemukan diri Anda sendiri nanti di video ini. Kita lihat. Dari pertama, kesalahan atau bagian kesalahan pertama atau kesalahan fatal pertama adalah memilih berdasarkan rasa nyaman. Banyak orang berkata, ya yang penting kamu nyaman sama dia. Kamu nyaman gak sama dia? Tapi kamu nyaman kan? Nyaman tidak selalu sehat. Ya, believe me bros. Nyaman tidak selalu sehat. Kenapa gue bilang itu? Karena seringkali nyaman itu familiar. Ya, familiar itu adalah pola lama. Gitu. Karena secara psikologis nih manusia cenderung tertarik pada karakter yang emang mirip dengan figur penting di masa kecilnya. Ya. Jadi ini salah satu aspeknya. Ya. Salah satu aspek dan salah satu rahasianya, seorang manusia itu pasti tertarik sama figur pada masa kecilnya. Nah, contoh, misalnya bokap lo keras, ya, ayah lo keras, ya. Lo tumbuh sama ayah yang keras, ayah yang kole gitu ya. Jadi lo lebih tertarik sama orang koleris yang dominan. Gitu. Atau mungkin lo tumbuh karena lo tumbuh di lingkungan di mana lo kurang diperhatikan. Lo gak punya sosok ayah, lo gak pernah diperhatiin ayah lo, atau mungkin ayah lo meninggal di saat lo sangat muda. Nah, mungkin lo tertarik sama pasangan yang awalnya intens banget kasih perhatian. Ya, jadi lo kayak ke peletnya di situ tuh ya. Gak butuh pelet kok, jadi cuman ya simple psychology. Jadi lo gak jatuh cinta sama orangnya. Lo jatuh cinta sama pola yang lo kenal. Yang terasa lo kenal. Nah, di situ kesalahan pertama yang terjadi. Kesalahan kedua nih, ya, kalian belum memahami 4 watak dalam percintaan ini. Ya, orang handphone bunyi, sabar, matiin dulu. Ya, kalian belum memahami 4 watak ini. Ya. Karena apa? Watak juga mempengaruhi kalian suka tipe yang mana. Watak kalian mempengaruhi tipe mana atau watak mana yang kalian suka. Ya. Oke, gue ringkas dulu. Ya. Orang melankolis,
Orang melankolis itu mencintai dengan serius. Mereka setia, mereka dalam, mereka nggak main-main, ya. Serius. Ya emang gitulah orangnya, ya. Tapi emang mereka mudah overthinking, ya. Gampang banget merasa kurang dihargai, ya. Mudah terluka oleh hal-hal kecil yang mungkin lu orang-orang sanguin ngerasa itu nggak melukai. Padahal ya, untuk orang melankolis itu nyebelin banget. Nah, pas dalam konflik nih, melankolis itu pasti diem. Ya, dia diem. Nggak mau jawab apa-apa, nggak mau ngomong apa-apa. Ya, karena apa ya? Karena pikiran mereka itu lagi ada badai. Di dalam pikiran mereka itu ada badai. Ya. Jadi mereka lagi bertarung sama pikirannya. Nggak tahu mau jawab apa, nggak tahu mau bereaksi apa. Tapi pasangannya kadang-kadang kurang sabar untuk menunggu dia diam dulu menyelesaikan pikiran yang badai itu. Nah, sorry batuk. Kalau koleris dia mencintai dengan tindakan, protektif, ya, memimpin. Ya. Pasangannya pasti dipimpin, ya, alias diatur. Solusi, selalu mau solusi cepat. Ya. Nah, sebenarnya itu kelebihan, ya. Tapi kurang sabar dan emosinya pasti berlarut-larut sama bumbam bander. Ya. Nah, pas pasangan cerita, cuman butuh didengar, mereka kasih solusi. Ya. Udah cowok koleris lagi, ya. Cowok yang gak koleris aja ngasih solusi. Gimana udah cowok koleris lagi, ya. Nah, pada saat mereka kurang sabar ini, ya, dan selalu memaksakan solusi, padahal sama tadi pasangannya, ya, cuman butuh didengarkan, cuman mau cerita. Karena sebenarnya pasangannya udah punya solusinya, pasangannya sebenarnya udah tahu mau ngapain, cuman butuh ngeluarin unek-unek ke si kolenya ini. Itu kadang-kadang sering disalahartikan sebagai tidak peduli. Padahal nih orang-orang koleris itu orang sebetulnya paling peduli sama sekitar. Orang paling peduli sama temennya, keluarganya, temen deket ya. Nah, dan orang koleris ini kalau misalnya dia lagi bener-bener ya berantem atau marah sama pasangannya, ya jeleknya ketika terluka dia pasti menyalahkan. Sikap dominan mereka menyalahkan. Ya. Marah pasti, ngamuk pasti, ya, keras pasti, ngomong kasar ya pasti, ya, ya. Tapi menyalahkan ini, blaming. Ya kadang-kadang ada juga yang menyalahkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjauh. Jadi kok kalian nanya, oh avoidant, iya avoidant. Ya. Tapi bukan berarti plagy nggak avoidant. Ya. Koleris kan namanya pragmatis. Pragmatis ya, juga sama sebetulnya. Oke, kalau pragmatis dia adalah watak paling damai, watak yang nggak drama sebetulnya. Ya. Mereka paling nggak suka drama karena orangnya stabil, nggak posesif, tenang. Ya. Tapi tadi mereka menghindari konflik, avoidant juga. Jadi emang ternyata avoidant bla 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 itu bukan tentang watak, ya. Karena semua watak bisa avoidant. Karena ya tadi koleris dia menghindar. Kenapa? Karena udah ngerasa kayak gue nggak peduli, gue nggak butuh lagi. Kalau pragmatis daripada konflik gue mending menghindar. Dua-duanya menghindar. Ya. Nah, pragmatis ini walaupun dia watak paling stabil, paling damai, paling baik, nggak pernah marah, tapi pada saat ada konflik, terluka, sakit, mereka pasti hilang. Ya. Nah, contoh nih, misalnya baru pacaran awal, ya, menghindari konfliknya mungkin dia nggak kabur, tapi cuman kayak, oh iya, saya yang salah deh, oh ya saya yang salah deh, lama-lama tuh numpuk tuh, ya saya salah, padahal dia sebenarnya pengen ngutarain sesuatu, akhirnya apa, boom, meledak, ya, bisa ada yang meledak,
malah bersyukur kalau meledak. Yang paling nakutin adalah kalau mereka pergi tanpa banyak kata. Mending kalau pergi ya pergi, tapi dia masih ada. Kalau perginya bundir, itu yang kita agak takuti dari orang pragmatis ya. Nah, sanguin mereka mencintai dengan ekspresi romantis, spontan, menyenangkan. Bisa dia tuh tiba-tiba ke depan pintu kos kalian atau pintu kontrakan kalian atau pintu rumah kalian, terus pegang gitar, nyanyi lagu untuk merayu kalian, atau pasang boombox, baby come back, all you gotta for was it. Enggak. Tapi ya ngerti lah ya. Sanguin tuh ekspresif. Kalau mereka bilang suka, mereka bilang, gue suka malah, gue sayang, gue cinta. Biasanya yang mereka suka orang melankolis. Orang melankolisnya nih yang tolol ya. Pas bilang ini, gombal, basa-basi. Padahal emang sanguin tuh ekspresif. Dan lebih jahat lagi, melankolis tuh kadang-kadang sanguin tuh ini nih. Yang paling gak enak ya. Pas sanguin suka bilang, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Itu yang bahasa kasih mereka ya. Aku cinta kamu. Melankolisnya bilang, tidak usah pakai kata-kata, buktikan saja. Di situ si sanguin akan stop bilang cinta. Dan pada saat sanguin tidak melakukan afirmasi, ya kejadiannya juga akan memudar. Cintanya akan memudar. Sanguin butuh afirmasi. Karena mereka udah bosan. Jadi selain afirmasi yang dia kasih ke kalian, mereka butuh validasi, butuh perhatian juga dari kalian. Nah, kalau nggak dapat respon emosional yang sama, ya mereka bakal mencari stimulus di luar gitu. Main game. Jadi kalian lebih ya dipedulin game pada kalian. Gitu. Nah, tadi ada salah satu contoh konflik ya, konflik nyatanya ya. Nah, tapi konflik yang paling sering adalah salah satunya juga selain sanguin dan melankolis adalah melankolis lawan koleris. Melankolis pengen dipahami, koleris pengen menyelesaikan. Melankolis berkata, aku cuma ingin kamu dengar, koleris sudah jangan terlalu sensitif. Gitu aja lebay lu. Melo yang kayak, aku cuma mau kamu dengerin, aku punya masalah, lebay lo. Ya oke semua orang punya masalah akhirnya koleris, tapi ini pasangan lo. Di pasangan lo, dengerin. Kalau temen lo bolehin gituin gitu. Terus lo nggak akan putus kalau temen. Paling berantem, ya, musuhan. Tapi ini pasangan lo. Mau nih pacar, mau nih istri, suami. Setidaknya dengerin aja. Walaupun otak lo dalam hati pengen banget ngomong kayak lebay, lo tahan. Ini bukan cuma orang sanguin lo, orang koleris malah yang bilang kayak gini. Ya. Karena sisi koleris yang to the point yang biasa nyakitin hati. Nah, pada saat udah nyakitin hati, di titik itu melankolis merasa sendirian. Dan di lain pihak, Kole ngerasa si Melo ini pasangannya terlalu rumit. Gitu. Nah, cara proses emosinya beda dan mereka lama-lama ngerasa tidak saling cinta kan itu. Nah, andai di si Melo tahu si Kole ini tidak suka hal yang terlalu ya kiri kanan terlalu rumit, liuk-liuk, mereka mau itu the point, ya Melo akan bilang, Mas, aku mau cerita, kamu dengarkan saja ya. Tapi kan Melonya belum belajar nih. Makanya belajar watak itu penting situ. Si Kole juga harus belajar watak, bukan cuma nunggu si Melonya belajar watak. Ya. Gue mau bahas tambahan tentang konflik sanguin lawan melankolis karena ini konflik yang lebih sering terjadi pada Kole vs Melo. Ya. Sanguin itu spontan, melankolis terstruktur. Satu pengen bebas, satu pengen kepastian. Sanguin itu kadang merasa dikekang sama melankolis. Bener deh. Karena apa? Banyak peraturan. Harus gini, harus begini, harus begini, harus begini. Pulang jam segini, bla 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 bla. Ya. Sementara melankolis merasa tidak aman. Karena apa? Sanguin ini jarang bersama. Quality time-nya tuh remedial gitu. Makanya Melo merasa dia jauh, sanguin ini jauh. Akhirnya hubungan berubah jadi tuduhan. Ya kan? Sanguin ngerasa lo ngekang gua mulu lo. Melo ngerasa lu pergi-pergi mulu. Gak peduli sama gue. Oke.
sanguin versus melankolis, dan pasti koleris versus pragmatis. Koleris ingin keputusan cepat, pragmatis butuh waktu. Koleris merasa pasangannya lambat, pragmatis merasa ditekan. Nah, akhirnya hubungannya kayak gimana? Atasan, bawahan. Punya pasangan, kalau lo pragmatis, lo punya pasangan koleris, lo akan merasa kayak punya atasan. Ya? Tapi koleris, kalau punya pasangan pragmatis, mereka senang, ada yang suruh-suruh. Tapi yang rasanya orang kenapa lambat. Ya? Andai si pragmatis mengerti, memang koleris suka dilayani, fokusnya adalah oke, dia cintanya dengan dilayani dan melayani. Koleris juga harus ngerti, pragmatis butuh leye-leye. Ini yang gue sering ceritakan di mana-mana, di mana dulu ayah gue belum belajar, ibu gue belum belajar, akhirnya ibu gue yang tadi cuma mau santai-santai, ibu gue pragmatis mau santai-santai aja, kerja sebagai dokter yang kerja di garasi rumah, buka praktek rumah. Ayah gue ngerasa itu males-malesan. Akhirnya ibu gue dipacu untuk kerja terus, dan akhirnya jadi monster gitu. Dan akhirnya si Kole ini juga yang menyesali pragmatis ini terlalu overdo gitu. Ya. Artinya itu, kalau koleris jangan pernah bikin pragmatis itu merasa dia bawahan lo gitu. Ya. Nah, ada lagi 2 konflik yang menurut gue lumayan sering. Ya. 2 melankolis. Melankolis punya pasangan melankolis. Mungkin satu melankolis koleris, satu melankolis pragmatis, atau kolemelo, plegimelo. Tapi ini gue mau bahas tentang melankolis yang dominan. Terlalu banyak analisis, sedikit tindakan, ya. Mereka bisa mencintai dengan dalam, ya. Dalam banget mereka mencintainya, ya. Tapi terjebak dalam kecemasan yang sama. Biasanya orang-orang yang pasangannya melo sama melo nih, pasti rumahnya kalau mereka berkecukupan, berkemampuan, ada CCTV, udah gitu aja. Ya. Kalau melo sama melo tapi nggak ada CCTV, artinya gue sayangin, bukan. Ya, mungkin itu bukan prioritas lo. Karena yang beli CCTV nggak murah juga. Tapi kalau kayak duitnya banyak banget berlebihan, pasti ada CCTV. Ya. Terjebak dalam kecemasan yang sama. Kelebihannya double, dalam banget, cintanya dalam, dan mungkin nggak akan pernah ini ya, cintanya tuh nggak akan pernah putus, dulunya bener-bener karena tulus, deep banget. Wow, apa tadi? Sekalinya berantem, sekalinya cekcok, ngambek-ngambekan. Ada duluan tuh yang rayu-rayu gombal. Ya. Makanya orang-orang melo kalau sanguin ngerayu ya, lo bersyukur deh. Karena melo sama melo gak ada yang ngerayu juga lo pasti kangen. Makan tuh rayuan gombal. Next. Kalau tadi melo sama melo, sekarang sanguin sama sanguin. Kenapa? Karena gue punya orang tua yang dua-duanya ada sanguinnya. Jadi gue bisa agak bercerita di sini dengan sangat real. Dimana sanguin sama sanguin awalnya penuh gairah. Happy banget. Pasangan yang kalau datang nih, bung, semua orang kayak, wah ini power couple, wah asik banget, party, asik ya. Tapi gak ada stabilitas. Kayak pesta tapi tanpa ada fondasi. Joget, gimana sih pesta yang tanpa fondasi, joget-joget aja tapi gak ada makna. Nah itu kehidupan kalau sanguin ketemu sanguin. Nah, makanya intinya adalah gue kasih 2 contoh melo-melo sanguin tuh karena gue pengen sebetulnya kalian ngerti kalau pasangan itu, manusia itu dibuat berpasang-pasangan. Nggak cuman gendernya saja tapi wataknya juga. Ya. Cinta tuh nggak ada yang salah sama cinta. Lo boleh galau-galau tapi ya sesuai memang yang udah ditakdirkan Tuhan. Ya, pria sama wanita ya, dan watak berpasangan. Sanguin ketemu melankolis, koleris ketemu pragmatis. Oh tapi saya melankolis, suami saya plegimelo. Gak apa-apa, kolenya ketemu pragmatis. Oh saya sanguin kole, istri saya sanguin plegi. Gak apa-apa, kolenya ketemu pragmatis. Oh saya melokole, suami saya juga melokole. Kadang-kadang istri-istri selalu ngerasa suaminya melokole, padahal pas udah gue cek meloplegi. Kenapa kayak gitu ya? Karena kadang-kadang ajaran kalau cowok itu sebagai pemimpin yang buat kadang-kadang cowok-cowok meloplegi kelihatan kayak melokole gitu.
Nah, sekarang bagian keempat, saran keempat. Nih, mengira cinta itu bisa mengubah watak. Cinta itu tidak mengubah watak, tapi ya influence watak pasangan kita. Misalnya gue sanguin, ya, gue nggak berubah jadi melo dengan menikah sama orang melo, enggak. Tapi gue mempelajari plusnya melo dari dia. Kenapa ya tinggal bareng dia terus? Gue tahu tempat taruh mana sekarang. Ya kan kalau remote ditaruh situ ya remote taruh situ. Akhirnya gue taruh situ dulu. Karena kalau nggak taruh situ gue dimarahin. Akhirnya gue belajar rapi. Apakah gue berubah jadi melankolis? Enggak. Ya, watak tidak berubah hanya karena lo berharap lo punya watak itu. Ya. Lo tadi nyesuaiin diri, belajar. Tapi watak asli lo tetap watak asli lo. Nah, kadang-kadang juga gini. Kalau kita ngomongin watak, kita ngomongin sifat juga. Banyak orang menikah dengan harapan, oh nanti dia berubah. Nah itu juga, itu harapan yang bakal hancurin kalian. Nanti dia berubah. Ya, kalian bisa berharap kayak gitu, ya, tapi kalian berharap sifatnya yang berubah, bukan wataknya. Kalau tadinya dia jahat jadi baik, itu bisa. Ya tapi kalau misalnya lo melankolis nikah sama sanguin karena seru, tapi lo atur terus dia mau kayak gimana bentukannya. Lo jangan harap dia betah sama lo. Ya, 2 tahun cabut dia karena nggak betah. Dia harus tahu, oke gue bisa ngajarin dia rapi, tapi gue nggak bisa rubah dia jadi rapi. Gitu. Oke. Sekarang, hal kelima adalah dalam sebuah psikologi ada konsep repetition compulsion. Kita cenderung mengulang pola luka lama. Kenapa? Karena otak ini mau nyelesain apa? Trauma lama dengan akhir yang berbeda. Gitu. Ya, karena lo udah tahu, oh ya, gue punya luka ini. Gue tahu cara nyelesainnya untuk gue nggak ke jurang sana lagi, tapi gue belok kiri. Tapi tapi di alam bawah sadar kalian nih, hasilnya bakal tetap sama. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat kalian masih punya luka, ya, terus milih pasangan lagi yang sama, itu bukan karena Anda ya tidak memilih pasangan. Anda tidak mencoba untuk mencari pasangan yang lebih baik. Tapi luka ini yang milih. Luka Anda yang milih pasangan yang sama-sama lagi. Nah, selama kalian gak memahamin watak kalian sendiri, pola itu bakal terus ada. Misalnya nih, lo orang melo. Lo nikah sama orang melo karena rapi. Terus karena melo sama melo, konfliknya atau kelemahannya jadi double dan akhirnya pisah. Akhirnya ketemu lagi yang sama. Oh ini rapi lagi, tapi dia rapi tapi baik loh. Ya emang awal-awal pasti nikah selalu baik, pasangan selalu baik. Karena apa? Belum muak sama kehidupan sehari-harinya. Yang keren adalah kalau dia udah pernah marah, udah muak sama orang itu, tapi tetap dia bertahan itu. Nah, tapi masalahnya emang kalau namanya cinta, awal-awal pasti indah. Gitu. Ya. Nah, pola-pola ini bisa kita potong dengan belajar watak. Tahu dulu kita tuh apa, dan pasangan yang bagus tuh yang kayak gimana sih. Ya. Kalau lebih baik lagi kalian bisa mencoba menyembuhkan luka masa lalu dulu. Hipnoterapi, konseling, semuanya bisa. Nah, dan pertanyaan yang salah adalah orang selalu bertanya, apakah dia mencintai saya? Harusnya pertanyaan yang benar, apakah karakter kita, bukan karakter, apakah watak kita cocok dalam tekanan? Kenapa? Karena cinta itu biasanya diuji pada saat tekanan. Watak juga mempengaruhi saat tekanan. Karena pada saat tekanan, pasti kita kembali ke watak dasar kita. Nah, karena cinta mudah diucapkan ya, tapi watak itu memang terlihat dalam konflik. Gitu. Sanguin bilang I love you, ya. Tapi kalau lagi ada konflik, ya, pasti keluar juga I fuck you juga gitu. Maksudnya kayak positif negatif. Sanguin suka memuji dan suka menghina gitu maksudnya. Jadi itu keluar juga. Kalau kalian suka pujian orang sanguin, siap-siap untuk dihina orang sanguin.
Begitu juga dengan watak-watak yang lain. Kalau kalian suka dengan pemimpinan Kole, siap-siap untuk disuruh-suruh. Kalau kalian suka dengan kedamaian pragmatis, ya siap-siap melihat mereka tidur 24 jam. Ya. Kalau kalian suka dengan kerapian melankolis, siap-siap juga pada saat mereka depresi gitu. Oke, sekarang kita coba refleksi mendalam. Hubungan bukan tentang menemukan orang yang buat Anda bahagia. Sekali lagi, hubungan bukan tentang menemukan orang yang buat kalian bahagia. Hubungan tuh tentang dua watak, ya. Dua karakter yang cukup dewasa untuk tidak saling menghancurkan. Jadi, Anda nggak butuh pasangan sempurna. Hasrat sempurna mungkin ya, tapi Anda tidak butuh pasangan sempurna. Yang bisa apa aja, yang bisa semuanya, yang terlihat kayak, tapi Anda butuh pasangan yang wataknya bisa Anda pahami dan Anda terima dan kompatibel dengan watak kalian. Jadi sebenarnya sebelum kalian mencari orang yang tepat, intinya apa sih video ini? Sebelum kalian mencari orang yang tepat, jadilah orang yang sadar dulu siapa kalian. Bros, ya, thank you for watching, bros. Oke, intinya selalu belajar tentang watak. Basic itu terus diulang aja sampai kalian bosan. Itulah tentang watak dan cita. Thank you for watching, bros. Awan, bros. Let's go!